Di rumah yang kecil ini, aku dan suami sangat menyeleksi barang saat mengisi rumah. Selain biar hemat dan uang yang harusnya dipakai buat mengisi rumah itu bisa aku gunakan buat keperluan lainnya, rumah pun kelihatan lega dan bersih-bersihnya pun lebih mudah. Ada 10 barang yang umum ada di rumah orang-orang, tapi nggak ada di Iksa Home. Dan ternyata setelah kita berdua tinggal selama 1,5 tahun di sini, kita tuh baik-baik aja tanpa barang-barang itu. Buat detailnya tonton sampai habis ya. Barang yang pertama, bedside table. Meja di samping kasur ini biasanya sangat berguna buat menaruh barang-barang kecil dan barang-barang pengantar tidur kayak HP, kacamata, dan buku yang bisa bikin aku cepat mengantuk saat membacanya. Tapi aku dan suami nggak punya sama sekali. Kasur yang aku punya ini ada dipan yang mana bisa menyimpan banyak storage. Ada 6 laci di dipan ini. Jadi kalau ada barang-barang biasanya aku simpen di laci dari dipanku. Yang kedua, rice cooker. Orang Indonesia identik dengan makan nasi setiap hari. Katanya kalau nggak makan nasi, rasanya itu nggak kenyang deh mau makan apapun itu. Aku dan suami juga makan nasi, tapi sekarang itu makannya sekitar 1 kali sehari. Ya paling banyak 2 kali lah. Sebelumnya aku menggunakan rice cooker yang kecil berukuran 1 liter. Terus karena rice cooker 1 liter itu rusak, aku nyobain buat menggunakan presto listrik yang aku punya buat memasak nasi. Karena pakai sistem presto, nasi yang dimasak itu keadaannya enak banget. Kayak rice cooker yang harganya di atas 3 juta. Jadi presto listrik ini bisa multifungsi. Yang ketiga, meja rias. Sebelumnya aku itu punya minus mata yang cukup tinggi, hampir -8, yang sebenarnya udah aku lasik sekitar 3 minggu yang lalu waktu aku absen beberapa kali dalam mengupload video YouTube. Jadinya karena minus aku tinggi, aku tuh terbiasa buat apply makeup dan skincare itu dengan cara mendekatkan wajah aku ke cermin. Jadi ya biar aku tuh bisa ngelihat wajah aku dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Kalau aku menggunakan meja rias nih, pasti akan agak susah buat mendekatkan wajah aku ke cermin karena kan ada space buat storage-nya, dan aku juga nggak bisa duduk dengan baik sambil nge-make up muka aku karena sebelumnya aku tuh tinggal bareng orang tua yang mana cerminnya itu built-in dengan lemari pakaian, dan aku ngerasa nyaman banget make up dan skincarean di situ. Akhirnya di rumah Iksa Home ini aku juga melakukan hal yang sama, membeli lemari dengan built-in cerminnya. Ternyata ini tuh sangat menguntungkan di rumah aku yang kecil karena menggabungkan cermin dan lemari pakaian ini jadinya dia tuh kayak multifungsi. Jadi aku juga bisa menghemat space yang seharusnya aku pakai buat meja rias atau mungkin cermin terpisah, itu bisa aku pakai buat naruh barang lainnya. Oh iya, kalau kamu pengen ikutin juga, jangan lupa kasih penerangan tambahan. Di sini aku naruh lampu di bagian dalam dari lemari pakaianku, jadinya itu enak gitu buat apply make up dan skincare. Waktu malam pun juga nggak gelap karena ada penerangan tambahan itu. Yang keempat, acrylic container box buat laci-laci. Jadi belakangan aku sering memperhatikan tetangga online dari akun rumahku Iksa Home yang punya acrylic box yang cakep-cakep. Menurutku salah satu idenya ini dari Marie Kondo, dimana kamu itu akan merasa happy saat beberes karena kan acrylic box ini cakep banget. Tapi di balik cakepnya ini pasti ada kekurangannya. Yang pertama, harganya itu nggak murah. Kalau kamu mau naruh di banyak laci-laci kamu butuh seenggaknya
harganya ratusan sampai jutaan rupiah loh. Yang kedua, sejak aku rutin memilah sampah anorganikku dan menyetornya ke bank sampah terdekat di rumahku, aku selalu berpikir buat nge-reuse atau menggunakan kembali barang yang awalnya itu aku pikir, aduh ini nyampah banget deh. Itu menjadi sesuatu yang bisa berguna. Terus aku mencari inspirasi DIY buat storage yang semacam ini dari barang-barang bekas, dan aku akhirnya menggunakan tin wall bekas makanan yang biasanya aku dapetin waktu aku belanja makanan online, dan kantong belanja yang aku itu sering banget dapetin kalau abis belanja barang-barang yang ku pakai sebagai organizer boxku di rumah. Tin wall dari bekas makanan ini memang sebenarnya nggak tinggi, jarang banget deh dapet yang tinggi, tapi itu berarti kamu cuma bisa menyimpan barang-barang dengan ukuran yang kecil, dan aku mesti meminimalkan barang dulu di clutter barang-barang sebelum aku taruh di tin wall bekas ini. Buat kantong belanja ini aku bisa ngatur ketinggiannya yang bisa aku sesuaikan dengan fungsinya sebagai storage apa. Di balik kerapuhannya, karena si kantong belanja ini pasti gampang banget robek, itu dia tuh juga punya kelebihan. Kamu bisa meletakkan barang-barang dengan berbagai ukuran dan dia tuh sangat fleksibel, beda dengan box-box yang biasanya kamu beli. Yang kelima, box buat naruh barang garden dan kaos kaki. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada tempat khusus buat naruh kaos kaki dan barang garden yang sering aku pakai. Terus aku lagi-lagi mencoba buat nge-reuse kantong belanja yang aku dapetin secara gratis. Tapi di sini aku nggak potong biar bisa naruh barang sampai tinggi. Dalam mereuse barang-barang ini aku terinspirasi sama Instagram Kak Adelia yang aku taruh di sini ya. Awalnya aku mikir kan kantong belanja ini akan cepet banget rusak buat ngambil-ngambil barang yang cukup sering diambil ini. Ternyata sekitar 1 tahun beneran rusak, tapi tetap nggak ada ruginya karena kalau rusak ya udah bisa kamu recycle dan kamu bisa dengan gampangnya dapetin kantong belanja ini lagi, terus bisa kamu pakai lagi. Tetap aja nge-reuse barang-barang itu sebelum kamu buang. Walaupun kamu nge-reuse barang bukan berarti itu nggak bisa estetik. Kamu bisa menyamakan warnanya jadi kelihatan rapi dan cantik. Kayak aku cuman menggunakan bahan craft yang berwarna coklat buat menyimpan barang-barang ini. Yang keenam, wadah plastik buat refill sesuatu. Jadi belakangan ini aku sering refill barang-barang tertentu yang ada di Siklus yang beroperasi di Jabodetabek. Kamu juga bisa melakukan refill seperti aku ini di bookstore terdekat di kota kamu. Dengan merefill barang, kamu bisa lebih menghemat pengeluaran karena biasanya harganya lebih murah dibanding harga yang ada di supermarket. Dan kelebihan lainnya, kamu bisa mengurangi yang namanya limbah plastik. Biasanya buat pertama kali kamu akan cenderung buat beli wadah yang baru. Tapi di sini aku menggunakan botol-botol bekas dari shampoo yang memang nggak ada di Siklus, dan aku menggunakan jerigen-jerigen bekas yang aku dapetin dari bank sampah yang ada di dekat rumahku. Jadi manfaatin barang-barang yang ada di sekitar dulu yuk, biar kita itu bisa mengurangi sampah sebelum membeli barang buat melakukan refill ini. Yang ketujuh, wadah beras. Aku sering memperhatikan orang-orang itu punya yang namanya wadah buat beras di rumahnya. Tapi aku nggak ngelakuin hal itu. Alasan aku nggak ngelakuin karena aku ngerasa dengan aku membuka kemasan dari beras ini, terus aku jepit dengan jepitan, itu udah cukup menjaga freshnya beras ini dengan menjaganya biar selalu kedap udara. Menurut kamu yang menggunakan wadah beras ini gimana? Bedanya di mana sih? Buat menjaga biar beras ini tetap baik, biasanya aku nggak beli beras yang terlalu banyak. Emang aku jatahin biar cukup paling nggak 1 bulan. Jadinya selain beras ini tetap fresh, aku juga nggak perlu space yang terlalu besar buat beras ini. Yang kedelapan, lampu estetik.
Jadi aku tuh sering ngelihat orang itu punya yang namanya lampu duduk, lampu standing, dan lampu gantung yang bentuknya itu cakep-cakep banget, estetik lah pokoknya. Aku sempat tergoda buat beli barang ini biar bisa jadi dekorasi di rumahku. Terus itu juga bisa menambah terangnya penerangan di rumah. Tapi terus aku sadar kalau aku naruh benda-benda kayak gini itu akan ngebikin aku cukup susah buat bersih-bersihnya, karena kan aku nggak ada asisten rumah tangga. Selain itu juga yang namanya lampu standing itu akan memenuhi space dari rumahku yang nggak besar ini. Jadi rumahku akan cepet penuh padahal seharusnya bisa diminimalisir. Buat menambah terangnya rumah, aku mengganti lampu yang udah bawaan developer ini dari ukuran 6 watt menjadi 10 watt. Jadi ya terang banget. Terus juga aku mengganti dari yang warnanya warm white yang emang bagus banget buat sisi arsitektur dari rumah ke jenis yang white aja. Jadi bener-bener terang benderang. Karena fokus utamaku itu kan buat aku tuh biar enak kalau ngebaca sesuatu. Mataku nggak cepet panas. Jadi tiap ada tren selalu sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Yang ke-9, air purifier. Jadi COVID yang terjadi gila-gilaan selama 2 tahun ini bikin kita itu panik karena penularannya bisa dilakukan dari udara. Dan jeleknya kualitas udara di Jakarta beberapa tahun ini bikin brand elektronik mulai ngeluarin yang namanya air purifier. Emang ya, air purifier ini banyak banget fungsinya. Salah satunya bisa menetralisir udara yang kotor dan bervirus. Tapi buat diletakkan di rumah itu aku juga mikir-mikir, karena kalau ruangannya luas kan air purifiernya juga nggak bisa yang kecil. Aku pun sampai sekarang nggak punya yang namanya air purifier ini. Tapi jangan salah, bukan berarti aku nggak concern dengan kualitas udara, karena aku juga menanam berbagai macam tanaman di taman depan dan belakang rumahku, tempat bergantinya udara. Banyaknya tanaman yang ada di rumah ini selain ngebikin udara jadi lebih bersih, aku juga ngerasa rumah terasa lebih adem dan enak dipandang mata. Tapi emang ya, dengan kamu punya banyak tanaman itu artinya kamu mesti meluangkan waktu buat merawat tanaman-tanaman ini, dan tentunya juga budget. Yang ke-10, rak terbuka. Sebenarnya menggunakan rak terbuka di rumah yang kecil itu banyak banget keuntungannya. Ruangan jadi nggak terlihat sempit karena nggak ada space yang tertutupi dengan lemari. Tapi rak yang terbuka ini bikin aku mesti menyisihkan waktu luang buat beberes, karena pasti banyak banget debu yang menempel di rak ini. Selain itu, aku juga ngerasa kalau aku akan lebih boros karena aku akan nyari barang-barang yang menarik buat dipajang di situ. Jadi ini tuh berbanding terbalik dari prinsipku sekarang buat meminimalkan barang yang tampak sebanyak mungkin. Jadi itulah 10 barang yang ada di rumah orang-orang tapi nggak ada di rumahku. Kalau kamu merasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching, see you on my next videos. Bye!